warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Ibu DRA Hajah Kristianti Wahyuni selaku Kepala SMP Bakti Praja, saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf TU karyawan SMP Bakti Praja dan yang saya cintai pula. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, dan juga yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam agenda pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yaitu agenda diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu Dika Frida Nurinisa selaku calon guru penggerak angkatan 10. Sholawat ma'assalam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dan yang syafaatnya kita nantikan di hari yaumil nanti. Amin, Allahumma amin. Kita memulai agenda diseminasi modul 1.4 budaya positif. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Bibarakatil Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin Bapak Ibu guru serta staf karyawan dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya, yaitu saya
presentasi pada diseminasi budaya positif hari ini. Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik. Dimulai dari pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu, yaitu di sini apakah kita setuju ya, dengan pernyataan-pernyataan ini? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bahwa hukuman sendiri ini biasanya seperti ini ya, Bapak Ibu. Hukuman memang saat hari itu ya, saat siswa-siswi kita ini ya terkena hukuman atau mendapatkan hukuman, saat itu memang mereka disiplin. Tetapi nanti dalam jangka waktu yang lama ya, nanti mereka akan merasa kembali lagi, atau mereka merasa oh kemarin hukuman dan sekarang ini bebas, atau mereka merasa disiplinnya ini disiplin pada saat hari itu atau tidak akan berlangsung lama. Jadi tidak berasal dari ya unsur intrinsiknya itu belum ada, atau dari sendiri ini tidak merasa sadar hukuman tadi. Karena dengan hukuman. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi ada pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah. Nah, ini disadari ya, bahwa hal yang positif itu dapat meningkatkan disiplin siswa. Tetapi memang ini ya, ke siswanya atau merasa sampai ke siswa ini butuh proses atau butuh waktu. Jadi yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan kepada siswa, Bapak Ibu ya, memang dirasa sangat perlu, tetapi ya, nanti siswa juga akan mempunyai pemikiran atau statement bahwa dia melakukan hal baik itu dikarenakan menunggu-nunggu penghargaan tadi, atau merasa membutuhkan imbalan, imbalan ingin kasih imbalan dari Bapak Ibu, ingin dikasih penghargaan, sehingga mereka kurang ini ya sadar diri atau kurang dari rasa dari pribadinya, tetapi hadirnya masih dari ekstrinsik seperti itu ya. Jadi memberikan penghargaan ini betul dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tetapi kita seyogianya berarti ini ya tidak selalu melulu memberikan penghargaan, atau jika memberikan penghargaan berarti ya diusahakan tidak yang berlebihan seperti itu ya. Topik pembahasan kali ini nanti saya akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi itu sendiri. Mohon maaf ya, tadi ada ini ya, setelah teknis sebentar, ini kita lanjutkan, yaitu topik satu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk disiplin positif sendiri Bapak Ibu ya,
apa yang dimaksud dengan disiplin positif itu sendiri nanti akan kami sampaikan sebelum perubahan paradigma ya, kegiatan kepala tangan. Ada kasus ADB ya. Ini Anda atau misalkan kita ya, dan teman panjenengan Bapak Ibu ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda ya, untuk panjenengan Bapak Ibu, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut itu dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda atau yang beli ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda itu dan tersebut. Dia ini bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu jika Bapak Ibu ini membawa sesuatu yang sangat berharga, yaitu hendak dilepaskan oleh teman Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Kira-kira akan berusaha tetap memegang atau tetap mempertahankan ataukah dilepaskan atau dibiarkan nyok seperti itu atau misalkan tetap dipegang. Namanya saja sesuatu yang berharga tadi Bapak Ibu. Jadi pasti kira-kira Bapak Ibu akan melakukan apa? Kira-kira monggo Bapak Ibu ada yang mau berkomentar? Ya, tetap mempertahankan genggaman karena seolah-olah yang kita pegang itu adalah barang yang paling berharga. Iya, betul. Jadi misalnya sepakat dia setuju dengan Muslim jadi akan tetap kita pertahankan karena kita membawa sesuatu yang berharga tadi. Meskipun dibujuk, dirayu, bahkan diancam, dihajar, ternyata kita akan mempertahankan apa yang kita pegang. Suatu amanah contohnya misalkan selanjutnya kita akan berusaha berubah paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi tentang guru ini bisa mengontrol murid. Paradigma ini kita mungkin kadang berpikiran kalau kita bisa mengontrol murid, padahal ternyata kita ini sebenarnya seperti tadi kisah kepala tadi, bahwa yang bisa mengontrol seseorang itu hanya dirinya sendiri. Tetapi di suatu keadaan kita bisa mengontrol siswa tadi karena merasa ini siswa sudah seperti ini, kita kontrol. Ternyata ilusi guru mengontrol murid ini, jadi kita paradigmanya kita bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kita misalkan menjadikan seseorang merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter mereka. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau yang penguatan yang positif memang efektif dan pasti bermanfaat untuk kita semua. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Ilusi kontrol bahwa seorang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon.
yang sebenarnya ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bedanya stimulus respon pasangan, yang satu kita mengontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dalam teori kontrol, semua perilaku ini memiliki atau memiliki tujuan. Jadi pasti ada tujuan. Yang ketiga, orang lain ini bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, kita ini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan agar pada saat tujuan gagal. Kalau kita pakai teori kontrol, kolaborasi dan konsensus ini menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Kalau yang teori kontrol ini menang. Terus disiplin positif ya. Anda tidak bisa mengambil atau mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol situasi ini, hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tapi kita bisa mengarahkan ya, agar siswa ini adanya kesadaran dari implicit tadi. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti yang tidak bisa mengontrol, kita bisa memaknai makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, yaitu berdasarkan adanya profil pelajar Pancasila. Terus setelah perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. Nah, motivasi itu ada ekstrinsik. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan tadi. Kalau ekstrinsik biasanya nanti biar tidak dihukum, dan biar kita mendapatkan penghargaan atau imbalan itu. Seperti contohnya, saya mengerjakan PR agar tidak dihukum Bapak Ibu guru. Terus untuk mendapatkan imbalan, saya berusaha ranking 1 agar saya nanti mendapatkan penghargaan, yaitu menunggu imbalan. Itu berarti kehadiran adanya mereka ini ya mengikuti aturan budaya positif tadi ya, aturan kegiatan kelas itu dikarenakan adanya motivasi di luar dalam dari luar diri seseorang. Jadi eksklusif bukan dari pribadinya masing-masing. Kalau yang unsur intrinsik, itu dia berusaha untuk menghargai diri sendiri. Dia karena merasa adanya nilai-nilai kebajikan universal dan nanti mendorong keyakinan kelasnya itu dilakukan. Kalau model berpikirnya ya teori kontrol, teori pikirnya dari Dr. William Glasser, ini model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus ini menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada posisi kontrol. Yang pertama, ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama, beliau sebagai pengukur. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Siswa juga merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini nanti akan menjadikan adanya segitiga restitusi. Adanya stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Lalu selanjutnya kita membahas tentang
realitas kebutuhan kita ini berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang ini memiliki gambaran berbeda-beda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia ini ingin bertahan hidup. Yang pertama karena ingin bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Terus selanjutnya apa makna dari disiplin? Makna dari disiplin, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya apa? Artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya, Bapak Ibu ya. Menggali potensinya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain ya, untuk mendapatkan kepatuhan dan mereka patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, seperti itu Bapak Ibu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi seseorang ini atau siswa-siswi ya, terkadang ini masih cenderung atau masih kebanyakan menganggap disiplin ini sesuatu yang berhubungan dengan ketidaknyamanan. Mereka itu merasa akan tidak dimengerti, akan mendapatkan imbalan, jadi mereka disiplin. Contohnya saja namanya siswa-siswi tadi ya, saya masih memberikan contoh ini. Baru sekok tadi tidak mengerjakan PR, berarti mereka mengerjakan PR itu dikarenakan ingin agar tidak dihukum, atau mengerjakan PR ini agar tidak mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu. Jadi mereka tidak nyaman sebenarnya berusaha disiplin tetapi tidak dari dasar dirinya. Ada yang berusaha ini berlomba-lomba untuk prestasi agar mereka disayang Bapak Ibu, dipuji, atau agar mendapatkan imbalan, penghargaan, ya, serta biar mendapatkan imbalan, agar mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu. Itu berarti mereka melakukan hal-hal tersebut atau disitu tadi dikarenakan adanya imbalan atau penghargaan, atau contoh lainnya datang tidak tepat waktu, terlambat sekolah, itu tidak sama dikarenakan agar tidak mendapatkan teguran atau hukuman tadi. Mereka masih berasal ini ya, rata-rata disiplinnya mereka itu masih karena dia tidak mendapatkan hukuman, atau mereka ini disiplin tetapi karena ketidaknyamanan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ke nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Di sini saya akan berusaha melakukan penjelasan diseminasi tentang nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal ini sifat-sifat positif seseorang atau manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut ini sifatnya universal Bapak Ibu, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun akar nyata. Setiap perilaku atau perbuatan ini mempunyai suatu tujuan. Itu menurut dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang,
maka motivasi intrinsipnya ini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Diano Jason 1998. Nilai-nilai kebaikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Itu apa? Bapak Ibu dia masih ingat ya, profil pelajar Pancasila yang dipandang oleh biasanya dia pada guru-guru SD, Bapak Ibu guru SD dan PAUD, biasanya dia ini menggunakan lagu-lagu Iya, tadi di situ sudah kita nyanyikan lagi ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu termasuk pelajar profil Pancasila. Itu. Enam profil pelajar tadi, dimensi tadi yang ada akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam, dan bernegara. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu? Nah, profil pelajar Pancasila itu kumpulan karakter dan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai siswa-siswi atau peserta kita berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Di situ ada elemen kunci berkebinekaan global, ada yang beriman dan bertakwa, gotong royong, dan lain sebagainya. Untuk belajar Pancasila, untuk yang beriman, yang pertama ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter yang termasuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah akhlak beragama Bapak Ibu. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global. Waktu itu ada yang paham ya, untuk indikator berkebinekaan global ini mengenal dan menghayati budaya, kemampuan dan komunikasi interkultural dapat berinteraksi dengan sesama, refleksi, tanggung jawab kebinekaan. Kalau yang gotong royong ini berarti kalau pada peserta didik kita diaplikasikan pada kolaborasi atau bekerja sama, mereka mengerjakan tugas secara bersama-sama, itu termasuk
gotong royong ya Bapak Ibu. Terus peduli terhadap sesama, terhadap temannya ya, dan saling berbagi. Ini masuknya di gotong royong. Selanjutnya lagi mandiri ya. Kalau mandiri ini dilihat dari mereka, dari kesadaran mereka sendiri. Jadi bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah mereka sendiri, termasuk mandiri. Terus jika ada tugas ya yang berhubungan dengan tugas PR-nya sudah mereka sendiri, berarti mandiri ya, bisa menyelesaikan masalah mereka, itu juga mandiri. Terus agar diri berpikir dari sendiri ya, tidak terlalu menyusahkan temannya. Selanjutnya ada bernalar kritis, kreatif, yaitu kreatif, inovatif. Yang termasuk berpikir kritis di sini berarti siswa dapat atau mampu memperoleh, memproses informasi gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran atau merefleksi pemikiran dalam mengambil keputusan. Kreatif, sikap kreatif ini siswa biasanya dalam mengerjakan tugas IPA, IPA kreatifnya mereka, IPS, terus dalam seni rupa dan lain sebagainya, mereka sudah melakukan kreatifnya masing-masing. Nah, karakter-karakter tersebut tidak hanya dikembangkan melalui kelima, tetapi dalam pembelajaran dan budaya sekolah tadi, Bapak Ibu. Yang kedua, topik 2. Dan sebenarnya saya yakin Bapak Ibu panjenengan sudah melakukan restitusi tadi, data-datanya hanya saja ternyata seperti itu. Yang pertama, kemarin saya selain sebelumnya saya tidak pernah yakin juga, cuma ternyata yang kita ini bertugas sebagai apa tadi dari kontrol, ada manajer, teman, atau membuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, pada segitiga restitusi nanti kita akan dibawa untuk menyelesaikan masalah. Contohnya yang kemarin saya mengambil pada siswa yang bermain HP di kelas, ya, saat jam KBM. Itu tindakan saya ini kemarin yang pertama memanggilnya, lalu jadikan dia sakit. Karena itu tindakan yang tidak benar. Lalu bagaimana atau apa yang harus dilakukan? Mereka harus meyakini, oh ternyata saya keliru. Selanjutnya, lalu bagaimana jika keliru? Di awal ini ditekankan setiap manusia memang pernah melakukan kesalahan. Begitu. Kepada segitiga restitusi. Kalau punya alasan mengapa melakukan itu, agarkan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu dibuat pada keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada validasi kebutuhan, menyampaikan keyakinan dan menstabilkan identitas. Masalahnya menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu validasi kebutuhan. Setelah itu kita ingatkan ke menanyakan keyakinan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus yang kedua bisa dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Terus bisa juga Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan.
bisa menggunakan kata kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu tertarik atau ini ya lebih tertarik ke menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Untuk yang validasi kebutuhan, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Selanjutnya, contohnya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti keyakinan kelas yang ingin ditekankan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini untuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, ini untuk keselamatan dan membantu orang lain. Terus bergantian atau menghubungi dan ini untuk bersabar. Masker ini untuk kesehatan, keselamatan. Bapak Ibu, akhirnya sudah selesai ya, sudah selesai. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi terlebih dahulu atau mungkin bertanya. Bertanya dan sekaligus ingin mendapat penjelasan tadi yaitu tentang budaya positif. Pada saat ini, ya khususnya kita sebagai pendidik, itu memang tugas kita itu terlalu berat, apalagi di era digitalisasi, yaitu dengan adanya internet. Nah, bagaimana mereka bisa membudayakan positif sifat-sifat anak kita, meskipun dengan adanya alat-alat ya seperti HP dan sebagainya itu. Nah, tadi juga kita sudah membahas tentang bagaimana kita akan memberikan hukuman kepada anak-anak yang membuat kesalahan kepada siswa kita, supaya siswa kita nanti akan membentuk sifat atau karakter yang positif. Nah, saya kira juga ya, kesalahan anak itu bermacam-macam. Ya, ada kesalahan yang kadang-kala sering dilakukan. Bahkan kalau kita tegur berkali-kali, itu kadang-kadang diulangi lagi. Juga ada anak yang jarang membuat kesalahan dan sekali membuat kesalahan bisa kita atasi dan sebagainya. Nah, untuk itu sebagai calon guru penggerak, bagaimana kita, langkah kita untuk mengatasi supaya anak-anak yang sering membuat kesalahan itu tidak mengulangi kesalahannya, tetapi dia juga tidak merasa bahwa dia itu diatur oleh bapak ibunya, ya, atau mungkin bisa dengan cara disindir, memberi sindiran, atau mungkin bisa dipaksakan. Nah, di sini juga saya ingin memohon penjelasan dari kita supaya nanti apa yang kita harapkan bisa sesuai dengan seperti profil pelajar Pancasila. Terima kasih, mohon penjelasannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Hazasil Turkiadi SPW. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika budaya positif ini dikaitkan dengan kemajuan IT saat ini, lanjutannya nanti
jika kita implementasikan profil pelajar Pancasila yang ada pada saat ini, yaitu Pancasila Pancasila yang ada elemen-elemen yang sudah kita nyanyikan bersama. Nah, saya di sini bukan menggurui ya Bapak Ibu, tetapi hanya berusaha berjalan karena ini juga memang sebagai tugas saya aksi nyata modul 1-4, di mana itu memang ada 6 item tadi yang sudah saya usahakan untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu, atau istilahnya diskriminasi budaya positif tadi. Jika IT sekarang memang dialokasikan pada IT yang semakin pesat, zamannya memang benar-benar semakin canggih, bahwa kita saja mungkin kadang kalah cepat dengan siswa-siswi Bapak Ibu, karena mereka yang terampil menggunakan IT-nya, gadgetnya, ada informasi apa langsung dapat. Mereka mungkin malah justru nomor 1 dan kita. Biasanya itu hal yang kurang bagus. Jika adanya itu, karena memang kita ini berada di zaman yang lebih semakin canggih, berarti kita sebagai guru memang harus berusaha bisa fleksibel dalam artian berarti di sini memang ikut belajar tentang IT tadi agar kita bisa berusaha menjadi mereka kita bisa melewati, bisa merefleksi kalau memang ada kesalahan apa yang kurang pantas dan kurang bagus ya. Itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak, yaitu yang pertama memang siswanya, warga sekolah, Bapak Ibu guru, TU, karyawan dan semuanya, dan bahkan orang tua di rumah Bapak Ibu. Jadi orang tua harus berusaha jadi anak mereka juga. Itu akhirnya seperti itu kita dapat membuat semacam forum ya, koordinasi dengan orang tua ya, seperti kalau kita saat ini sudah punya grup WA dengan melalui grup ya jadi itu bisa kita gunakan untuk memberikan ini data-data ke mereka, juga kita bisa menginformasikan ke orang tua, ke siswa, data ke siswa tentang jika di rumah aturannya mengikuti aturan rumah dan tetap menjaga nama baik sekolah. Terus Bapak Ibu lainnya di rumah juga tugas bagaimana ini seikat semakin pesat, beliau juga harus berusaha mendidik anak. Kita di sini mendidik saat di sekolah, Bapak Ibu itu tidak mendidik saat di rumah. Kita ada kerjasama dengan warnet, dengan bodoh-bodoh itu kita sudah berusaha menjaga komunikasi dan perkembangan siswa. Itu yang bisa kita lakukan di situ. Ditambah nanti memang kita harus ada yang tahu IT semacam kasus. Ini kan ada beberapa akun atau aplikasi YouTube yang mungkin bisa kita atur ya agar mereka tidak membuka akun-akun yang tidak baik. Itu ada caranya gitu. Itu bisa kita lakukan yaitu dengan hatinya orang tua, dan kita juga sebagai guru di sekolah atau sebagai orang tua mereka saat di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkara yang tidak sampaikan yang begitu panjang dan prosesnya itu dari salah satu topik yang saya kurang begitu paham yaitu masalah keyakinan kelas. Mohon untuk bisa dijelaskan lagi. Di situ
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas perkataan dari Ibu Doa Sehriati Wahyu. Saya akan berusaha menjawab tentang keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas tadi itu, keyakinan kelas itu gampangnya kita berusaha menjadikan siswa ini ibaratnya bukan peraturan. Kalau peraturan mereka merasa tertekan. Karena peraturan itu ada karena memang langsung tak ujuk-ujuk ada peraturan dari sekolah. Seperti itu mereka merasa seperti mendapatkan ketidaknyamanan tadi. Sehingga dia baru melakukan budaya positif atau disiplin waktu. Sedangkan keyakinan, kalau keyakinan itu sebenarnya saya yakin Bapak Ibu itu sudah melaksanakan keyakinan itu sendiri. Saat berada di kelas, di awal pembelajaran pengajaran dulu, biasanya Bapak Ibu ini ya, berdiskusi sama siswa. Kita, saya dengan kalian saya mempunyai ini ya, batasan-batasan yang pertama, siswa harus masuk 98% pakai jam saya, contohnya itu bertiga. Yang kedua mungkin siswa ini kalau misalkan mau ke belakang harus isi dulu, itu lalu kita buat kalimat secara bersama-sama. Perbedaannya kalau peraturan itu betul ada, tetapi kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama. Jadi siswa merasa enak, oh ya, yang buat kita. Setelah itu nanti ditulis ada banyak, biasanya kan ada seperti misalkan yang bolos gimana ini lah, kesepakatannya kelas gimana, keyakinan kelas ini kalau di sekolah kita menyebutnya kesepakatan kelas itu. Jadi kita sudah melaksanakannya kok. Misalkan siswa kelas 9, kelas 9 itu mereka ini selalu hadir tetap hadir terus. Karena absensi mereka juga memberikan kelulusan, jadi kita membuat kesepakatan kelas itu berupa apa Bu? Ya berupa ini nanti siswa yang tidak hadir harus konsekuensinya mau dada itu. Setelah itu nanti disodorkan ke sekolah dan dia sekolah dari menyetujui. Oh dia setuju seperti itu. Sebenarnya kita sudah melakukan budaya positif, melakukan keyakinan kelas seperti itu tadi.